Banyak banget yang nge-DM saya, yang orang-orang pro Saudi gitu ya, bilang, oh ente nih Syiah ngapain diberitain apa segala macam. Yang orang-orang Syiah itu pada nge-DM saya, ente ngapain sih itu Saudi itu salah begini-begini. Coy, ini berita. Lu suka atau nggak suka, it's happen. Ini kejadian. Yang orang-orang nggak suka sama komunis dan lain sebagainya, pada nge-DM, ngapain tuh ngeberitain komunis apa segala macam. Lu nggak suka, tapi komunis tetap melawan Zionis, karena bagi komunis Zionisme adalah wujud paling sempurna dari imperialisme. Mereka bikin aliansi loh sama Hamas. Saya kemarin terjemahin video yang isinya tuh biografi pendiri gerakan komunis di Palestina. Saya terjemahin nih, lihat kalau mau tahu kayak apa biografinya. Biar kita dapat gambaran utuh. Biar kita nggak gampang kemakan hoax. Oh, di Gaza tuh Syiah semua. Ya, saya nggak tahu aja kan di Gaza tuh ada yang Kristen, ada yang komunis, ada yang nasionalis, ada yang Islam nggak sholat. Itu di mana-mana, Bang. Itu di mana-mana. Cuma emang di Gaza ya mayoritas orang-orang soleh lah, gitu. Mayoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kembali lagi dengan Nabila di podcast Hijrah Story. Kali ini aku ditemani sama seseorang di balik chat room di Instagram dengan nama Ngobrol Santai. Tapi nggak ada santai-santainya sama sekali isinya. Namanya doang ngobrol santai, tapi isinya nggak ada santainya sama sekali. Beliau adalah Bang Rizal Amar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. Bang. Ini pertama kali kita ketemu. Ya, pertama kalinya. Sebelumnya podcast yang lain sama teman-teman yang lain, aku udah berjuta kali ketemu sama orang-orang itu. Tapi Bang Amar adalah orang pertama yang benar-benar aku podcast langsung di sini, tepat di sini ketemu sama Bang Amar pertama kali. Nice to meet you. Thank you for being here. Terima kasih banget udah mau sharing sama teman-teman temani, sama aku yang haus akan ilmu. Aduh. Sama teman-teman semua. Bang Rizal Amar ini, aku mau cerita dulu sudut pandang aku nih sebagai yang mirip-mirip lah sama teman-teman yang nggak terlalu banyak tahu soal dakwah, nggak terlalu banyak tahu soal akun-akun Islami, nggak tahu soal akun-akun kepalestinaan, info kepalestinaan segala macam tuh. Jadi tahu sama Bang Amar. Aku panggil Bang Amar ya, biar kita lebih chill. Ya, Bang aja. Bang Amar ya. Aku tahu Bang Amar itu 3 bulan belakangan ini. Sebenarnya udah dengar sih nama Bang Amar, cuman kayak bukannya ini orang dulu tuh suka ngomongin nikah ya. Terus sekarang tiba-tiba ngomongin Palestina pasca 7 Oktober dan rame banget dan isinya super duper daging banget. Bener-bener orang yang mau cari ilmu soal kepalestinaan ke Rizal Amar, mau tahu tentang informasi yang terbaru soal Palestina ke Rizal Amar. Bener gak? Iya. Ramenya, aku nggak terlalu mengikuti Bang Amar dulu sebelum 7 Oktober. Tapi setelah 7 Oktober follow, baca terus tuh di ngobrol santai, ngikutin terus. Tapi bener gak seperti itu? Iya, cukup bener ya kalau dikatakan fokus Palestina sekarang sebenarnya dari dulu. Cuman karena memang sekarang lagi ada perang intensif, nah ini baru difokusin lebih serius lagi. Tapi bener dulunya brandingnya sebagai Ustadz. Enggak juga sih. Namanya bukan sebagai Ustadz ya. Marriage expert. Kalau sebagai marriage sebenarnya enggak, tapi dulu tuh awalnya konten justru kita melawan feminisme dan cerita-cerita siroh sebenarnya. Gitu. Cuma ketika akhirnya kita konten tentang nikah, loh kok viral? Nih follower gue pada pengen nikah bagaimana sih? Gitu loh. Nah, akhirnya waktu itu ya ada penerbit gitu ya. Yang menawarkan gimana kalau kita terbitin nih pikiran-pikiran Bang Amar tentang pernikahan. Ya udahlah, saya nulis. Ya mungkin dengan gaya bahasa yang cukup seger kali ya. Dan saat itu di tahun itu yang menerbitkan buku pernikahan di generasi kita ya, kita itu lagi jarang. Yang ada tuh buku yang diterbitkan di generasi sebelum kita diterbitkan ulang gitu-gitu loh. Jadi dalam tanda kutip kurang seger. Kayak Setia Furkon gitu-gitu ya. Iya. Ya, kan generasinya sudah bukan generasi kita kan. Benar. Makanya jadi mungkin hadirnya buku ini dan orangnya juga ini loh, ada orangnya gitu loh. Jadi membuat orang-orang kayak merasa, ini bagus nih gitu loh. Ini nih yang gue cari. Mungkin seperti itu akhirnya. Berarti awalnya karena tertariknya penerbit penerbit. Jadi emang tidak menyengaja untuk khusus ngonten soal pernikahan. Tapi emang jodohnya di situ. Karena gini, pasti ada banyak orang lebih paham lah soal pernikahan gitu kan. Satu itu, terus yang kedua yang ilmunya lebih tinggi itu banyak. Gitu loh. Makanya kalau saya bicara tentang pernikahan gitu loh, ya pasti yang dibicarakan juga hal yang umum gitu loh, bukan hal yang sangat
apa namanya sangat khusus gitu loh, sehingga memancing orang berdebat dan lain sebagainya. Kayak Vicky Munakhat banget gitu ya? Iya, ya umum aja gitu loh. Oke. Bang Amar sendiri udah nikah dong? Udah lah. Udah nikah, udah punya anak? Udah alhamdulillah. Oke, content creator, marriage expert. Masih bisa nggak sih dibilang kayak gitu, bisa nggak sih? Jangan dibilang marriage expert lah ya. Tapi baru sekali nih. Marriage pro. Apa? Gimana? Lebih tepatnya ini aja kali ya, pengamat isu-isu pernikahan gitu-gitu aja kali ya. Oh, pengamat isu-isu pernikahan. Aku sebenarnya ini menarik. Aku mau nanya satu hal. Aku content creator ditemani Nandi dan teman-teman semua Konit juga kayak gitu. Aku tadi udah bilang sama Bang Amar, kenapa ya Bang? Tadi Abang bilang ketika ngomongin soal sebenarnya udah lama nih konten soal Siro dan segala macam. Kemudian tiba-tiba ngomongin soal Palestina malah ngomongin nikah malah dilirik sama penerbit. Itu pula yang langsung door gitu kan. Kenapa gitu sih, Bang? Kenapa sih bisa gitu? Kayak kacang goreng banget gitu soal pernikahan. Ini menarik ya sebenarnya. Karena gini, kita tuh kan ada di generasi yang isu pernikahan itu dibuat sangat menakutkan. Dengan adanya kasus laki-laki yang ninggalin istrinya, dengan banyaknya kasus baby blues gitu, dengan banyaknya kasus perselingkuhan, poligami, dengan banyaknya kasus, ya, pokoknya pernikahan gagal yang overexpose. Saya harus bilang ini overexpose gitu loh. Nah karena overexpose, akhirnya orang tuh takut gitu loh. Orang akhirnya mencari gimana sih konsep pernikahan sebenarnya dalam Islam gitu loh. Sepanjang zaman udah banyak banget buku yang ditulis, banyak banget gitu loh. Tapi buku yang fokusnya untuk menerangkan isu-isu gitu, gini loh, biar kalian tuh nggak takut suaminya ninggalin kalian, biar kalian tuh nggak takut kena baby blues dan lain sebagainya, ngejelasin isu ini. Oke lah, yang penting kulitnya aja gitu loh. Tapi yang penting tuh jalannya tuh begini itu tuh masih belum ada di generasi kita. Kayaknya faktornya tuh itu. Gitu. Ya. Iya, jadi bukan gara-gara isu pernikahan tuh laris dan lain sebagainya, karena toh masalahnya ya di luar isu pernikahan ini banyak banget loh isu yang laris juga gitu. Ya misalnya kayak isu traveling, woman traveling itu sekarang lagi viral loh. Tapi nggak se-viral kalau ngomongin soal percintaan. Enggak, itu kacang goreng banget kalau udah ngomongin itu. Ya. Ditemani sendiri yang paling tinggi viewsnya di YouTube tuh ngomongin falling in love. Ngomongin falling in love. Iya, tapi bagus sih. Soalnya gini, ingat nggak dulu waktu kita kecil ya, generasi 90-an, waktu kita kecil kalau ngomongin nikah tuh apa yang keluar? Zodiak. Ngomongin iya kan? Bener. Zodiak. Saya bersyukur. Kita mengubah generasi ini gitu loh. Dari tadinya kalau lu jatuh cinta, nanti lu hari Minggu akan ketemu sama orang yang lu suka loh. Kalau zodiak lu Taurus gitu-gitu kan. Nah, ini konten-konten tentang pernikahan. Kalau lu lagi begini, tandanya lu tuh begini, dalam Islam tuh begini. Nah, itu yang sebenarnya harus kita isi. Iya benar. Gitu loh. Tapi menurut Bang Amar sendiri karena itu, karena overexpose-nya tadi itu ya? Iya. Namanya media sosial kan gitu kan. Gitu loh. Ada yang kemarin ya terakhir ada kejadian seorang bapak di Jagakarsa membunuh 4 orang anaknya. Itu kan sebenarnya akhirnya overexpose gitu loh, overexpose. Dan kita ngelihat akhirnya gini, yang laki-laki itu akan berpikir, kenapa kalau ibu bunuh anaknya yang salah bapaknya, dan kenapa kalau bapak bunuh anaknya ibunya nggak ditanyain? Kenapa tuh? Itu bagi yang laki-laki. Ya terlepas dari kenapanya, tapi kan ini exposing di media sosial itu begitu. Benar. Nah, kan? Terus yang kedua, yang perempuan juga kan pikir begitu. Kenapa kalau laki-laki sibuk kerja itu nggak dipermasalahin, sedangkan kalau perempuan sibuk kerja dia kan langsung disalah-salahin. Itu anaknya gimana, suaminya dipenuhi haknya atau enggak dan lain sebagainya. Nah, hal-hal overexpose semacam ini, yang apalagi sekarang ada media sosial yang berbasis video kayak TikTok dan YouTube, ini yang membuat orang-orang tuh haus nyari. Sebenarnya agama gua ngomongnya apa sih tentang ini semua? Di sini kita masuk, gitu loh. Jadi bukan sekedar waving, ada ombak terus kita berselancar di atasnya surfing gitu loh. Enggak gitu. Karena kalau kita cuma sekedar ombak kita berselancar di atasnya, apa bedanya kita sama orang-orang yang setiap ada isu viral kita bikin film. Itu nggak mendidik. Oke. Aku jadi mumpung deh. Tadi Bang Amar ngomongin soal yang ibu bekerja tapi ditanya kenapa ya laki-laki kerja nggak apa-apa, emang kenapa harus ibu bekerja terus dipertanyakan? Kalau dalam Islam sendiri nggak apa-apa. Itu fitrah. Fitrah artinya begini, sejak kapan seorang muslim ya di dalam Islam jadi wajib bekerja? Sejak kapan peradaban? Sejak kapan peradaban kita mengatakan bekerja untuk mencari uang? Gitu. Semua orang dalam Islam itu bekerja hanya untuk mencari rezeki, tapi sisanya menyibukkan dirinya itu bukan untuk karir. Karena karir itu bukan tuntunan Islam. Maksudnya gimana?
Orang kerja, ketika udah nyari dapat duit untuk cukup kebutuhan hidup keluarganya, selesai sampai di situ. Sisanya tugas dia adalah membangun peradaban. Dan banyak orang yang akhirnya bertarung di dunia kerja, dempet-dempetan, senggol-senggolan untuk mencapai karir tertinggi. Dia mengira sudah membangun peradaban. Dan ini yang membuat akhirnya dia malah menghancurkan peradaban di sisi lain. Apa peradaban itu? Keluarga. Gitu. Dia dia levelnya sudah bos, sudah manajer, sudah ini, sudah itu, kepala sekolah dan lain sebagainya, tapi keluarganya ditinggal. Ini yang menyebabkan peradaban kita ini udah jalannya kemana sih sebenarnya gitu loh. Satu itu. Yang kedua, inilah yang kemudian akhirnya bisa menjawab pertanyaan. Lalu bagaimana dengan perempuan bekerja? Pertanyaan saya adalah, perempuan bekerja untuk apa? Ini pertanyaan mendasar. Ya, bukan pertanyaan sindiran buat apa? Enggak, tapi ini pertanyaan mendasar. Oke, lu kerja, tapi lu buat apa kerja? Nyari uang. Kalau udah punya uang, terus buat karir. Kalau lu punya karir, terus apakah peradaban terbangun dengan lu punya karir? Nah, itu loh pertanyaan paling penting. Dan begitu juga pertanyaan ini diajukan buat laki-laki. Lu kerja, lu jadi manajer. Oke. Terus kan itu pertanyaannya. Maka ya akhirnya gini, Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan perempuan yang bekerja, beliau itu menjelaskan dengan satu kaidah fikih, ya, satu kaidah fikih. Apa yang menyebabkan terjadinya kemungkaran, maka itu akhirnya haram juga, gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Apa yang menyebabkan sesuatu yang haram terjadi, maka ini akhirnya menjadi haram juga. Maka ketika si perempuan ini bekerja, akhirnya terjadi dua hal, yaitu ikhtilat dan tabarruj. Ikhtilat itu akhirnya laki-laki itu nempel-nempelan, terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ya ruangannya biasa kan tempat kerja ya, ini kita duduk di sini, sebelah kita tuh langsung perempuan gitu. Kita bisa senggol-senggolan, bisa apa gitu kan. Atau tabarruj, harus dandan gitu kan, bahkan harus lepas jilbab. Bahkan mungkin namanya profesi zaman sekarang kan macam-macam ya. Itu haramnya, bukan haram kerjanya. Tapi ketika pekerjaan kita mewajibkan hal itu, maka jadinya salah. Dan apalagi ditambah dengan mengabaikan hak anak dan mengabaikan hak suami. Nah, yang jadi permasalahan di masyarakat sekarang ada dua. Ketika suami kerja, itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupi keluarganya. Tapi ketika seorang ibu bekerja, dapatkah seorang ayah menggantikan air susu ibunya? Nggak bisa. Ini sudah tugas peradaban. Ya, ini sudah tugas peradaban. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seorang ibu meninggalkan anaknya, apakah kasih sayang seorang ibu, kelembutan seorang ibu, perhatian seorang ibu bisa digantikan dengan perhatian seorang bapak? Waktunya sama, ya, kelembutannya sama, gaya bahasanya sama, tapi nggak bisa dibohongi bahwa namanya ibu tuh beda sama bapak. Nggak bisa dibohongi. Makanya nggak ada istilah motherless, adanya istilah fatherless. Ya, adanya istilah fatherless karena apa? Ya sebenarnya memang sosok bapak itu secara fitrah itu nggak bisa sedekat ibu gitu loh. Itu udah fitrah dari sananya. Ini yang jadi pertanyaan penting kita sekarang sebenarnya. Jadi bukan masalah boleh nggak perempuan kerja atau boleh nggak perempuan di rumah aja, tapi buat apa? Gitu loh. Peradaban terbangun nggak dengan itu? Apakah peradaban Islam itu dibangun hanya berdasarkan susunan karir yang ada di masyarakat? Kan begitu. Tapi kemudaratan yang Bang Amar bilang itu juga bisa terjadi karena laki-laki bekerja. Bisa. Makanya lagi-lagi pertanyaan ini bukan cuma buat perempuan. Lu buat apa kerja? Gitu loh. Lu kerja nyari duit, oke. Ketika udah dapat duit ya udah. Gitu loh. Lu nggak usah nyari karir, nggak usah terus mengabdikan sepenuhnya ke dalam dunia kerja. Itu bukan tugas peradaban kita sebagai manusia. Karena kalau tugas peradaban kita sebagai manusia melulu hanya mencari uang dan karir, itu peradaban materialistis. Sementara peradaban materialistis selalu akan gagal menjelaskan kurangnya kasih sayang di tengah keluarga. Peradaban materialistis tidak akan pernah bisa menjelaskan renggangnya hubungan ibu dan anak, renggangnya hubungan antara suami dan istri. Peradaban materialistis gagal menjelaskan ini. Hanya peradaban Islam yang bisa. Itu loh. Emang tujuannya sebenarnya kita ngapain, Bang? Tujuan apa? Itu tadi bangun peradaban yang seperti tujuan peradaban. Nanti kalau kita tanya para ulama kan macam-macam ya, menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur misalnya. Menciptakan kita tuh sebagai ekspresi khalifah di muka bumi gitu kan. Ya menjalankan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat dan lain-lain sebagainya gitu kan. Atau kalau kita ngelihat ke Undang-Undang Dasar 1945 gitu kan, menciptakan perdamaian abadi, ini kan sesuai banget dengan ajaran Islam, ya kan? Yang itu apapun tujuan peradaban kita dalam Islam sesuai dengan pendapat para ulama tadi, ini tidak bisa
kita capai hanya kalau berdasarkan kita sekedar mengejar karir. Karena karir itu selamanya bukan alat peradaban. Karir atau jenis pekerjaan itu sebetulnya bukan alat peradaban, tapi hanya semata-mata cara orang untuk mencari uang. Ketika orang sudah dapat uang, stop sampai di situ. Gitu loh, stop sampai di situ. Karena kalau kita mengabdikan diri kita untuk karir dan uang, secara tidak langsung kita meruntuhkan peradaban itu sendiri. Gitu. Oke. Jadi mencari uang itu bukan. Jadi goalsnya bukan mencari uang. Lo kerja, oke, cukup nyari uang, udah cukup. Cukup cari Tapi uang. jangan mengabdikan diri untuk mencari uang gitu loh. Tapi tetap tugas utama kita membangun peradaban. Cuman peradaban tidak akan terbangun hanya semata-mata dengan fokus mencari uang. Gini. Kita kembali kepada masalah perempuan mau kerja. Oke. Perempuan mau kerja buat apa? Aktualisasi diri. Aktualisasi diri terus? Mimpi-mimpinya. Mimpi-mimpi. Oke, pertanyaan saya sekarang adalah kalau ternyata di tempat pekerjaan dia tidak bisa mengaktualisasikan dirinya, dan kalau ternyata di tempat pekerjaan itu dia tidak mendapatkan uang yang cukup untuk mengaktualisasikan dirinya tadi, terus gimana? Mau ninggalin anaknya juga? Oh, kayaknya kerja di sini nggak ini gitu. Kan masalahnya di situ. Ya kan, satu itu. Makanya begini teman-teman sekalian ya, harus kita lurusin dulu gitu bahwa oke lo kerja gitu ya, oke lo kerja. Tapi ingat, tugas peradaban lo itu bukan kerja. Tugas peradaban lo itu bukan nyari uang. Kalau lu mulai mengabdikan diri lu untuk semata-mata nyari uang dan lu mengira peradaban itu akan dibangun dengan uang, lo salah besar. Karena lu akan jadi pragmatis, lu akan menyingkirkan anak-anak lu akan menyingkirkan suami lu dengan alasan bahwa alah duit dari suami gua nggak cukup. Gue kalau ngurus anak gue nggak bisa dapat duit. Padahal ironisnya, lu juga mengatakan kalau gue dapat duit kan gue bisa nyenengin anak. Kalau gue punya duit kan gue bisa liburan dengan santai. Tapi menginginkan hal itu nggak boleh. Boleh aja. Cuma permasalahannya Islam tidak menginginkan begitu. Oh, Kan gitu masalahnya kan. Kayak misalnya gini, ketika akhirnya dulu ya kaum Ansor, beberapa suku di kalangan kaum Ansor itu saling membangga-banggakan harta mereka dan membanggakan karir mereka. Akhirnya turun apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian tuh bangga-banggaan gitu loh, sampai kalian masuk ke dalam kuburan gitu loh. Sampai kalian tuh gak sadar udah mati, ternyata itu semua gak dibawa mati. Rasain loh. Iya. Dan akhirnya peradaban kita kalau dibangun hanya berdasarkan gede-gedean karir, gede-gedean gaji, apa dan lain-lain sebagainya, banyak-banyakan punya, kita akan menjadi peradaban pragmatis. Tapi Bang, semakin tinggi karir, semakin tinggi jabatan, semakin banyak uang itu mempermudah banyak hal. Iya dong, mempermudah gerak langkah, gerak dakwah, semakin banyak yang bisa disokong dengan uang yang banyak. Itu kembali kepada masalah pernikahan tadi. Ya, apakah keluarga dibangun dengan uang? Oke, nafkah kewajiban dalam Islam tuh oke. Tapi ada nggak keluarga yang dibangun dengan uang? Emang nggak dibangun dengan uang? Nggak ada. Lalu dibangun dengan apa? Keluarga Cinta. itu dibangun bukan dengan uang. Tapi keluarga itu dibangun dengan satu tujuan yang jelas berdasarkan tujuan Islam, gitu ya. Dan kemudian ketika ada satu aja anggota keluarga mereka mulai fokus hanya untuk mencari uang, biasanya justru uang itulah yang merusak keluarga tersebut. Gitu loh. Itu loh yang menjadi persoalan. Ketika satu keluarga dikendalikan dengan uang, mereka harus beli barang branded setiap hari, mereka harus liburan main jauh-jauhan sama orang gitu loh. Ketika keluarga itu akhirnya seorang ayah jarang pulang, hanya memberikan uang kepada anaknya, dia pikir sudah memberikan kasih sayang yang cukup dengan uang berjuta-juta tiap bulan. Ternyata di saat yang sama, keluarga itu makin hilang, makin hancur dan seterusnya. Itu bukan tujuan peradaban kita, gitu loh. Betapa banyak akhirnya anak-anak yang mengeluh, bapak saya sibuk, ibu saya sibuk kerja, saya di rumah. Akhirnya apa? Nakal. Dan ketika nakal, anak-anak ini mulai menjadi masalah di sekolah. Dan ketika mulai menjadi masalah di sekolah, orang tua yang merasa harga dirinya diserang ketika guru mengatakan, Pak di rumah anaknya ngapain aja. Dan ketika dia nggak tahu anaknya di rumah ngapain aja, harga dirinya merasa diserang. Dia ngomong apa? Saya udah bayar mahal-mahal sekolah di sini, masa anak saya masih nakal? Itu peradaban yang mau kita bangun. Itu kan masalahnya kan? Iya benar-benar. Aku sepakat sama hal itu. Suka. Jadi sebenarnya tujuan pernikahan apa dalam Islam? Tujuan pernikahan dalam Islam, oke ya, kita kembali misalnya dalam kitab Adabun Nikah, ini dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, itu mengatakan tujuan pertama pernikahan adalah menghasilkan keturunan. Ya, keturunan artinya kan di sini ada
pewarisan adab, pewarisan agama, pewarisan moral, pewarisan peradaban. Ya kan? Terus yang kedua adalah menciptakan rasa cinta kasih. Yang ini ada sakinah, mawaddah, warahmah, menciptakan ketenangan gitu loh. Dan yang ketiga, ya menciptakan rasa kekuatan batin untuk beribadah. Ya, penyemangat ibadah itu loh. Kan realistis ya. Ketika seseorang itu hubungan rumah tangganya baik, ibadahnya juga baik nanti biasanya. Ketika lagi ribut sama istri apa dan lain sebagainya, dia mungkin akan terganggu juga ibadahnya. Mungkin sebagian orang seperti itu kata Imam Ghazali. Nah, ada lagi tujuan pernikahan adalah beribadah kepada Allah dan menghapuskan dosa-dosa. Gitu loh. Karena kalau kata Imam Ghazali ada satu asar, ada dosa-dosa yang hanya bisa dihapus dengan capeknya seorang suami mencari nafkah. Dan ada beberapa jenis pahala yang hanya bisa dicapai seorang istri ketika dia berbakti dengan suaminya atau dia menanggung rasa capek dan rasa sakit kehamilan lalu melahirkan. Dan ini nggak akan bisa dimengerti oleh orang yang tidak punya ikatan atau pemahaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia ngertinya dunia ini bekerja sebagai kasir. Gue ngasih ini, gue dapet ini. Gitu. Take and give gitu. Take and give. Capeknya seorang suami mencari nafkah kalau dia hanya menuntut rasa terima kasih dari istrinya, maka si suami pasti akan kecewa. Gitu loh. Dan seorang istri kalau dia hanya menuntut kasih sayang saja dari suaminya tanpa berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan segera kecewa di hari pertama pernikahan. Gitu loh. Pantas aku belum nikah. Kenapa? Mencurigakan. Karena kayak emang belum paham sampai situ deh. Masya Allah. Iya, kita kan gini. Kalau misalnya kita merasa oke, ini gue udah mapan, gitu kan, gue udah punya uang segala macam, gue nikah. Dia ngerti nggak tujuan pernikahan itu harus punya keturunan, dan dengan keturunan itu nanti dia bisa menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena nanti di hari kiamat Rasulullah itu bangga sekali dengan keturunan yang memenuhi langit, yang itu bisa dia dalam tanda kutip ya dipamerkan kepada nabi-nabi yang lain nih, pengikut ana nih gitu loh. Dan kalau orang ini tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak akan mau dia punya anak. Dia nggak akan mau untuk menambah jumlah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak akan mau menambah jumlah ahli ibadah kepada Allah. Dia nggak akan mau menambah jumlah pasukan kaum muslimin yang bisa mempertahankan kita dari orang-orang kafir. Wah, dia nggak ngerti sejauh itu. Teman-teman yang child free ya bang ya? Child free dengan berbagai alasan lah ya. Mungkin ada yang alasan yang mungkin trauma dan lain sebagainya. Itu harus kita ini juga ya. Telisiki, harus kita tabayunin lagi. Harus kita bahasanya kan. Harus kita selidiki lagi lah gitu loh. Nggak semua orang child free itu salah, tapi yang salah adalah benar-benar nggak mau punya anak kalau alasannya benar-benar dunia gitu loh. Lu mau nggak sih nyenengin Rasulullah gitu loh? Mau. Ya udah gitu. Cara yang paling gampang lu punya anak, besarkan anak lu dengan cara yang baik gitu loh. Dan lu mau nggak sih beribadah dengan lebih khusyuk kepada Allah, dengan lebih kuat gitu. Lu mau nggak sih dosa lu dihapus dengan lu bercapek-capek nyari nafkah gitu loh. Oke. Banyak dosa yang bisa dihapus dengan menikah ya? Banyak. Oke, ada yang mau nikahin aku? Iya. Tadi yang aku bilang. So, apa yang buat seseorang ya siap buat menikah? Aku ngerasa aku belum siap. Oke. Aku nggak tahu kapan siapnya. Dan apa yang ngebuat aku bisa ada di titik itu? Ada satu hadis ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kepada para pemuda, ya ayuhas syabab, ya idza man istata'a minkum ba'ah fal yatazawwaj. Jadi kalau di antara kita itu sudah memiliki ba'ah, menikahlah. Apa itu ba'ah? Satu, ba'ah itu diartikan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari itu sebagai kesanggupan untuk berhubungan seksual. Dalam artian begini. Oh, berarti yang laki-laki secara fisik udah kuat gitu loh. Dan bagi yang perempuan udah siap untuk hamil. Nah, berarti bukan cuma siap untuk hamil dong, siap untuk melahirkan, siap untuk punya anak dan lain sebagainya. Kesiapan biologis. Ya. Yang kedua, ini menunjukkan kesiapan keuangan bagi laki-laki. Nah, kesiapan keuangan maksudnya gimana? Ini nanti akan diperjelas lagi oleh Imam Syafi'i ketika mengartikan makna balaghun nikah. Ya, ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang ini sebenarnya ayatnya bicara persoalan kapan seorang wali menyerahkan harta kepada anak yatim yang harta ini merupakan peninggalan dari orang tua kandungnya. Ternyata Al-Quran menggunakan istilah balaghun nikah. Apa maksudnya? Berarti istilah siap menikah dikaitkan dengan dia bisa memegang harta, dia bisa mengolah harta, dan dia bisa mencari uang untuk menghidupi dirinya sendiri, dan dia tidak lagi membutuhkan uluran tangan orang lain.
Itu laki-laki saja? Itu laki-laki. Nah, kenapa yang perempuan tidak? Karena tugas peradaban bagi yang perempuan itu bukan mencari uang. Tugas peradaban bagi yang perempuan itu adalah mengasuh anak dan lain-lain sebagainya. Maka di sini ada persiapan umum sebenarnya. Oke, persiapan umum adalah soal mental, oke. Tapi persiapan umum selanjutnya adalah soal ilmu. Gitu loh. Nah, ilmu ini kita harus jujur gitu loh. Kita sanggup nggak sih? Oke, ada ilmu dunia, ada ilmu syariat. Ilmu dunia itu maksudnya gimana? Ilmu dunia itu ilmu udah bisa masak apa belum gitu loh. Sederhana itu gitu loh. Ilmu cara ngatur rumah gitu loh. Ya sekedar cara nyapu, cara nyuci dengan efektif. Ini saya nggak bicaranya laki-laki aja, perempuan aja ya, tapi semua orang. Ya, dan termasuk kalau ilmu syariat adalah dia tahu nggak bab rodhoah, bab pengasuhan penyusuan. Dia tahu nggak fikih menikah, dia tahu nggak tata cara ibadah dan lain-lain sebagainya. Kenapa kok bagi perempuan lebih ditekankan? Saya lihat, saya punya anak saya itu di usia 0 sampai 2 tahun pertama karena harus menyusu sama ibunya, nempel terus dong. Bahkan sampai sholat aja digendong karena nangis gitu kan. Nah, ini nih bagi orang yang belum punya anak, mungkin dia akan mikir begini. Itu kan ibunya lagi sholat, digendong dulu kek. Dia belum tahu tuh kalau anak ada loh yang digendong bapaknya malah nangis gitu loh. Iya. Ada loh yang digendong dan nangisnya bukan gara-gara takut sama bapaknya, iseng aja gitu loh. Pengen nangis aja. Ada loh. Makanya nih orang yang belum punya anak pasti nggak nyambung. Nah, otomatis anak akan meniru cara sholat dari ibunya, anak akan meniru cara makan dari ibunya kan. Cara makan, ada cara makan dengan sesuai sunnah Rasulullah SAW, ya nggak? Ada hidangan besar yang diambil sebelah mana dulu, pakai tangan sebelah mana. Kalau makan pakai tangan berapa jari, terus minum kapan minumnya, ya kan? Piring makan itu segede apa, menunya itu apa yang halal dan yang haram dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau anak-anak nanti ngelihat pertama kali dari ibunya makan bukan pakai ilmu, nanti anak-anak akan membawa cara makan yang tidak sesuai syariat tadi sampai dewasa. Karena yang pertama kali ngasih makan kan ibunya. Gitu kan, nanti kan ketika seorang anak ditidurkan itu dengan apa? Dengan disusui, itu yang paling gampang, disusui. Ya, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ibu sebelum tidur gitu kan nontonnya YouTube juga bukan YouTube kayak ceramah kayak gitu, tapi nontonnya malah drakor gitu ya, anime dan lain-lain sebagainya. Nanti sang anak akan membawa memori itu. Oh, dulu nyokap gue pas tidur dengerinnya musik dan lain sebagainya. Maka akan ke bawah. Nah, itu loh. Oke. Ya emang beneran belum siap. Makasih Bang Amar. Insyaallah disiapkan. Siap nggak siap ya? Artinya setiap orang tuh punya sisi siapnya sendiri dan punya sisi nggak siapnya sendiri. Jangan nunggu sampai siap semuanya. Ya, manusia tuh nggak ada yang sempurna. Ada yang sudah siap secara ekonomi, tapi belum siap secara perilaku. Oke, ini bisa menyusul. Ada yang belum siap secara ekonomi, tapi mentalnya sudah matang dan lain sebagainya. Ilmu agamanya sudah banyak. Silakan. Mau tahu nggak aku nggak siapnya di sisi mana? Nih aku nih sebelum bertemu Bang Amar nih ya. Nih aku semoga banyak yang relate. Nih sebelum bertemu Bang Amar, aku punya ekspektasi nih. Aku tahu berbagai macam problematika rumah tangga sana itu orang lain itu belum tentu terjadi padaku. Punya suami yang ringan tangan atau apa gitu tuh belum tentu terjadi padaku. Tapi banyak yang tampak seperti itu di sekelilingku, Bang. Jadi aku mikir kayak, yaudah sih nggak usah nikah, lo terhindar dari hal itu, nggak usah bakal fix nggak bakal kejadian di diri lo kalau lo nggak nikah gitu. Punya suami yang males kerja atau ya kan aku nggak tahu Bang dia bukan ternyata seperti apa pada akhirnya kan nggak dari kecil sama dia dong ya, aku nggak tahu banyak hal sama dia atau apa yang terjadi di masa depan, semua berserah diri sama Allah. Tapi aku mau berpikir ya udah nggak usah nikah, kejadian itu nggak akan terjadi di hidup lo nggak akan punya suami yang nggak bener dengan tidak menikah. Dan aku merasa aku bisa mencukupi hidupku, aku bisa cari duit, dengan cari duit aku bisa mampu menabung hingga usia tua, aku bisa di panti jompo atau apa gitu. Karena banyak orang yang menikah karena dia takut kesepian dan sendirian sampai hari akhirnya gitu kan, sampai tuanya gitu. Aku berpikir seperti itu. Kayak ya perempuan-perempuan modern gitu kan, aku benci banget, so asik banget sih. Tapi itu yang aku takutkan tuh itu. Justru tuh sebenarnya aku takutkan itu. Karena gini ya, coba kita analisis pelan-pelan. Contohnya begini, Jakarta aman-aman saja, diberitain nggak?
Enggak. Kita lihat detik.com, Jakarta aman hari ini, beritain nggak? Enggak. Tapi Jakarta macet, ada bom di sini, ada banjir di sini, diberitain nggak yang itu? Diberitain. Jalan raya, jalan apa misalnya, jalan Pantura aman-aman saja, lancar, jalan mulus, diberitain nggak? Enggak. Yang diberitain apa? Yang diberitain adalah ada jalan berlubang di sini, jalan di situ macet, apa bla bla bla. Rumah tangga juga begitu. Sebagian besar rumah tangga di Indonesia itu baik-baik saja dan itu nggak akan diberitain karena nggak seru. Apalagi zaman TikTok itu, tahu nggak kemarin ada skandal gede banget. Saya lupa nama akun TikToknya gitu ya. Saya sempat lihat beberapa kali kontennya dan saya udah mulai merasa ini nggak beres dan akhirnya netizen ngebongkar. Ada seorang ibu yang bikin konten fake. Konten fake-nya ini adalah dia bikin konten seakan-akan itu dia diganggu sama mertuanya. Dia dizolimi sama mertuanya gitu loh. Dia masakannya dibuang, mertuanya beli lagi. Terus suaminya ngasih nafkah sama mertuanya diminta dan lain-lain sebagainya. Ternyata netizen ngebongkar foto-foto yang dia kasih itu adalah foto-foto yang ada di Google. Gitu loh, foto makanan apa dan dia tangannya kan pakai cincin, ternyata cincinnya tuh beda gitu-gitu loh dan lain-lain sebagainya. Ini fake, bahkan sudah mulai ada industri yang membuat masalah rumah tangga sebagai alat untuk mencari uang, untuk konten. Dan ini yang membuat akhirnya generasi muda itu malah makin takut menikah. Dan tugas kita meyakinkan mereka bukan untuk lu nikah sekarang, bukan gitu loh. Tapi nggak semua kok pernikahan kayak gitu. Lu mau nikah mau enggak bukan urusan kita. Terserah, namanya juga jodoh. Apalagi kalau kita nggak bisa nyariin jodoh, gitu kan? Gitu. Kalau kita nggak bisa nyariin jodoh ngapain maksa orang gitu. Tapi maksudnya lu kalau berpikir begitu terus sama aja kayak lu berpikir aduh jalanan ntar gue kecelakaan macet ini itu hujan ya di rumah aja terus gitu loh. Satu itu. Terus yang kedua tadi kalau misalnya kita nggak paham tujuan pernikahan ya silakan nggak usah menikah. Maksudnya gimana? Silakan itu dalam artian bukan jangan menikah tapi maksudnya berarti kita tuh belum punya rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Karena dengan anak yang soleh kita bisa mengubah dunia Islam. Dengan anak yang soleh kita bisa mendapatkan tiket masuk surga. Dan bahkan mungkin ada banyak orang yang takut dengan sakitnya melahirkan apa dan lain-lain sebagainya. Padahal itu adalah cara mudah mendapatkan ampunan dari Allah. Ya kan? Nah itu loh. Akhirnya yang diangkat kan suami-suami yang kejam, suami-suami yang zalim dan lain-lain sebagainya gitu loh. Dan apalagi yang diangkat adalah sosok yang relatif paham agama, tapi yang melakukan kesalahan, kezaliman dalam rumah tangga. Padahal itu berapa orang sih? Berapa orang sih orang yang nggak ngerti agama kerjaannya main ke pelacuran? Banyak. Berapa orang sih yang nggak ngerti agama tapi malah ngejudi slot sampai akhirnya cerai dan lain sebagainya? Berapa orang sih yang nggak ngerti agama terus dia malah bukan cuma zina tapi swinger, tukeran suami, tukeran istri apa dan lain-lain sebagainya? Berapa orang sih? Banyak, tapi kenapa nggak diangkat? Karena nggak menarik sebagai konten. Nggak menarik. Itu loh. Yang kayak Bang Amar juga banyak kan? Kenapa saya? Yang baik, suami-suami baik ya. Itu relatif ya, relatif. Artinya kan pernikahan saya belum lama gitu. Yang kedua. Berapa tahun sih? Kenapa? Udah berapa lama? Dari 2017. Ya kurang lebih sekitar 7 tahun. 7 tahun. Ya, yang bisa menentukan suami atau tidak itu kan nanti gitu. Setelah nanti kita sudah meninggal segala macam, Allah yang menentukan ini baik atau enggak sebenarnya. Karena kelihatan harmonis di muka publik itu berbeda dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Suami makan riba, ya. Kerjaannya riba aja terus gitu kan. Judi slot apa segala macam. Tapi istrinya maklum gitu loh. Ya udah, suami saya kayak begitu, bla bla bla, jalan bareng terus akur aja di media sosial. Kelihatannya couple goals. Tapi di mata Allah enggak. Kelihatannya apa gitu kan? Kelihatannya mungkin ada contoh ya, ada seorang ustadz yang bukan ustadz ya, oke lah random people yang mungkin dia tuh poligami terus berdarah-darah apa segala macam gitu-gitu loh. Mungkin istri pertamanya dikejar wartawan mulu gitu kan. Terus ada tetangga-tetangganya diwawancarai gitu kan, bla 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 bla. Ya kan, sampai pokoknya intinya di keluarga dijelek-jelekin ya. Tapi ternyata kalau di mata Allah suaminya bisa adil dan lain sebagainya gitu kan. Malah ini kan yang jadi bagus gitu loh. Atau bahkan Nabi Nuh alaihi salam itu kan istrinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kan, diazab. Pertanyaan saya, apakah berarti Nabi Nuh suami yang gagal? Mana aku berani bilang gitu? Nah, itu poinnya. Kita menjadikan opini media sosial sebagai patokan sebuah rumah tangga gagal atau tidak. Kita menjadikan opini media sosial
sebagai patokan di couple goals or not. Ini sesuatu yang salah. Itu loh yang jadi persoalan. Oke. I like this convo, guys. It makes me wants to get married. Makasih Bang Amar. Iya. Tapi jadi semakin paham bahwa emang aku belum siap. Ternyata emang aku belum siap. Tidak sedalam itu keyakinanku ternyata pada tujuan mulia ini dalam pernikahan. Iya, mungkin nanti pelan-pelan lah ya. Bahkan ada juga orang yang memang setelah dia menikah, dia belajar by doing, gitu, learning by doing. Dia akan mengerti bahwa, oh dulu gue pikir ketika gue nikah, ibadah akan makin panjang gara-gara suami gue soleh. Tapi ternyata yang bangun siang kan gue, nggak bukan gue. Kenapa gue nyalain suami gue gitu loh? Ada loh nanti orang kayak gitu kan. Ada juga orang berpikir bahwa ya gue dapat istri yang solehah, yang hafizah segala macam, bisa lah nanti gue dekat sama Al-Quran. Yang nggak bisa baca Quran kan dia, kenapa nyalin bininya? Begitu kan. Nanti ada juga orang yang sadar sehingga dia lama kelamaan gitu ya dia akan sembuh sendiri. Ada satu lagi yang kenapa aku malas nikah. Boleh aku ceritain gak ya? Iya, terserah. Boleh ya? Gak apa, aku mau ceritain ya Bang ya. Boleh ya Bang ya. Ini benar-benar podcast ini tuh khusus buat Nabila untuk curhat ke Bang Amar soal takut menikah. Satu hal yang juga bikin aku takut menikah. Aku pernah kerja di korporasi. Pernah kerja di yang benar-benar campur baur lah yang kayak gitu ya Bang, kurang lebih. Aku benar-benar melihat bapak-bapak ini kan jauh dari istrinya ya. Aku ngelihat gimana yang centil-centil tuh kelihatan Bang. Iya? Terus aku jadi, udah lah gak usah nikah. Ya? Kayak gitu tuh Bang, karena aku melihat sendiri bakal aku salah satu yang dicentilin juga kan cukup cantik ya. Gitu tuh. Itu memang yang tadi saya bilang, lu kerja buat karir. Buat apaan sih gitu loh. Buat apaan gitu loh. Ketika lu akhirnya dilihat gini. Suami istri pulang sama-sama dari tempat kerjaan, pulang tinggal capeknya, tinggal baunya, antrian di bis, di kereta gitu kan, habis diomelin sama bos apa segala macam. Akhirnya pulang mandi, makan atau udah makan malam di kantor, tidur. Iya. Lu ketemu istri cuma malam, tidur gitu loh. Setelah itu lu subuh nanti berangkat lagi. Itu keluarga yang mau dibangun. Kayak gitu. Nggak mau. Dan itu masalahnya ada di mana? Ketika peradaban kita dibangun hanya semata-mata karena karir. Gitu loh, kita mengira karir itu bisa mempertahankan keluarga kita. Kita mengira dengan gaji besar, ngasih uang jajan 1 juta per jam ke anak-anak, selesai urusan. Kita mengira itu adalah karir. Padahal itu bukan karir. Ya, itu bukan tujuan peradaban. Itu loh. Oke. Tapi tetap takut untuk hal itu. Ya pelan-pelan aja. Makanya jangan, kalau emang misalnya belum siap menghadapi itu, coba kita nge-refresh pertemanan kita. Kita berteman sama orang-orang yang pernikahannya bahagia. Aku sering dibilangin gitu. Iya, kita berteman sama orang-orang yang keluarganya sehat, ya waktunya untuk keluarga itu cukup, waktu untuk beribadah itu cukup, dan lain-lain sebagainya. Orang yang orientasinya itu bukan mencari uang, tapi orientasinya membangun peradaban. Oke. Ya, gitu loh. Ini dia akan mendapatkan insight yang baru. Rasa takut untuk pernikahan itu wajar. Saya juga dulu sempat merasa takut itu loh. Ah, buat apa saya nikah gitu. Saya dulu sempat berpikir seperti itu. Toh perempuan itu pikiran laki-laki gitu ya, perempuan itu hanya menghambat saya aja. Ntar saya kerja harus nyari uang buat istri, buat ini, buat itu, capek gitu, harus pulang, harus ini, harus itu. Sementara saya orangnya bebas gitu loh. Saya orangnya itu bebas, orangnya itu nggak mau diatur, nggak mau terikat jam kerja, nggak mau ini, nggak mau itu, terserah saya aja gitu loh. Tapi akhirnya ketika saya sudah menikah, ya saya memahami bahwa ini ibadah gitu loh. Inilah ibadah, dan lama kelamaan kita harus mencoba realistis. Kita nggak bisa lagi hidup di alam ide. Gitu loh, kita harus sadar di dunia nyata, inilah dunia nyata gitu loh. Oke. Udah yuk ngomongin nikahnya yuk, aku jadi makin pengen. Masya Allah Bang Amar, thank you so much for saying that. It means the world to me. Aku beneran jujur, ini aku juga bukan ngomong ini supaya demi konten atau apa, but I am scared of that. Aku bener-bener takut akan hal itu. Bener-bener pernah di posisi kayak gue nggak mau nikah. Sampai detik ini aku masih tetap ngerasa cuman satu hal yang bikin aku nikah, karena pengen nikah cuman karena Allah menginginkan aku seperti itu. Udah, itu tok. Kalau aku bisa memilih, kalau Allah kasih pilihan nih, enggak, ibadah yang lain juga nggak akan banyak yang lebih berlimpah pahala ya dibanding menikah. Nah, aku pilih itu Bang. Nggak aku pilih nih nikah. Ya apa masalahnya? Ya iya, makanya itu kan, jadi cuma itu doang. Karena Allah menginginkanku begitu, ya udah aku ikhtiar kayak gitu. Ikhtiarnya cuma satu, tak udah ngasih CV udah.
Nggak ada ikhtiar yang lain ya. Ini ngundang Bang Amar di sini nih ikhtiar dong. Ya mudah-mudahan nanti dapat dikasih jalan dari Allah kayak gitu ya. Maksudnya jangan juga kita nanti ya, jangan sampai kita merasa udahlah siapa aja dah gitu. Jangan juga, tetap dipilih gitu ya. Tetap karakter orang kan macam-macam ya. Ada mungkin orang yang memang pengennya oke deh nggak apa-apa tetap berkarir gitu loh, tapi diseimbangkan dengan keluarga. Silakan aja. Mudah-mudahan dapat suami yang mengerti itu tanpa kita harus tabarruj, tanpa kita harus ikhtilat dan lain sebagainya. Oke. Makasih Bang Amar, cariin lah. Nabila, astagfirullah. Semua nih teh Karin aku gituin. Semua pokoknya yang duduk di sini yang ngobrol sama aku di podcast, aku gituin. Nah, bisa diatur nanti pokoknya. Itu kan bagian dari ikhtiar dong. Ya, bagian dari ikhtiar gitu. Oke, balik lagi tadi. Ngomongin soal nikah, tiba-tiba diajakin sama penerbit, yuk bikin buku soal menikah. Terus tiba-tiba sekarang, seperti aku bilang tadi, aku mengenal Bang Amar gara-gara ngobrol santai rame banget, ngobrol santai yang namanya ngobrol santai tapi gak ada santai-santainya, isinya itu. Terus kenal lah Bang Amar, oh ternyata orangnya di sini. Itu kenapa bisa jadi ngobrolin soal Palestina? Pertama gini ya, mungkin orang yang baru kenal saya di medsos, taunya baru-baru ini saya ngangkat isu Palestina. Tapi kalau teman-teman udah nge-follow saya sejak lama, ya saya selalu ngangkat soal Palestina sebenarnya di reels, video-video saya selalu ngangkat itu. Okay. Hanya memang sekarang ini lebih masif karena memang mungkin teman-teman kita yang berjuang di sana juga mulai sadar perjuangan kita bukan cuma di darat tapi juga di media sosial. Yeah. Akhirnya mereka ngasih kita tuh konten-konten yang benar-benar viralable gitu loh. Satu itu. Yang kedua, saya sebenarnya aktif ya di media sosial soal Palestina sejak tahun 2014. Saat itu masih pakai Twitter, sama kayak sekarang gitu. Saya ngeberitain apa yang terjadi di sana dengan rinci dan lain-lain sebagainya. Itu namanya Perang Asif Makul. Apa tuh? Nama perangnya. Oh, nama perangnya? Ya, itu nama perangnya 2014 itu namanya Asif Makul. Asif Makul. Nah, kalau yang sekarang ini nama perangnya kan Tufanul Aqsa, gitu kan. Kalau dari sisi Israel namanya Zuk Eitan atau pedang besi. Ya kan? Nah, ini sebenarnya saya memang karena udah punya jaringan itu gitu loh. Udah punya pemahaman dasar yang dibentuk sejak lama, ya akhirnya tiba-tiba out of nowhere gitu loh bisa muncul berat nih loh komprehensif isunya gitu kan, ngasih tahu tuh begini. Bukan terus kemudian lagi perang nih angkat gitu, terus kita baru nyari gak gitu. Oke. Emang pemahaman dasarnya berasal dari mana Bang? Kalau keluarga udah ngikutin isu ini masih sejak lama, sejak kita kan yang kelahiran tahun 90-an kan lahir di masa intifada pertama. Ya kan, intifada pertama. Keluarga saat itu udah mulai sounding gitu loh. Keluarga besar ngasih majalah, ngasih radio pada saat itu gitu kan. Datang ke ulama yang lagi ceramah soal intifada dan lain sebagainya. Kita punya ikatan tuh pelan-pelan gitu loh. Ketika orang-orang tuh ya masih Power Ranger, Satria Baja Hitam gitu kan, Donald Bebek dan lain sebagainya. Disney. Saya waktu kecil udah tahu Yahya Sinwar pembuat senjata gitu. Atau ada Imad Akil. Punya nggak? Banyak kan temannya namanya Imad Akil kan? Iya. Banyak. Temannya namanya Yahya Sinwar banyak kan? Iya. Ahmad Yasin tuh banyak. Itu tuh nama-nama pendiri gerakan, nama-nama orang yang hadir di medan tempur melawan penjajah di muka bumi ini dan ingin membebaskan Masjidil Aqsa. Saya dari kecil udah tahu gitu loh. Isu-isu semacam itu diajarin sama orang tua, sama guru-guru ngajar dan lain sebagainya, maka ini tuh bukan pemahaman yang tahu-tahu muncul jebret kita pelajari dalam diktat semalam, nggak bisa. Gitu loh. Dan kenapa namanya ngobrol santai? Karena memang tuh saya sebenarnya percobaan nih apa sih fitur baru Instagram, channel, ngikutin Telegram, tapi tetap bagusan Telegram sih. Ya kan? Iya ya? Iya tuh WhatsApp juga bikin lagi gaya. Channel gitu kan. Emang ini agak ngeselin ya Zuckerberg itu kalau sebagai pemilik Meta kalau mau dituntut habis dia. Twitter diambil juga tuh kan sama dia. Thread. Iya, Thread jadinya kan. Telegram diambil juga sama dia. Reels diambil juga. Wah, gila emang nih media sosial ini. Kemaruk gitu. Cuman herannya kita tetap aja suka gitu kan. Tetap. Itu ngobrol santai itu tadinya memang ngobrol santai aja gitu loh. Maksudnya nggak ada santainya. Tadinya. Oke. Cuma bagi-bagi loker. Nih guys, temen Oh iya, awalnya kayak gitu. Awalnya kayak gitu, bagi-bagi loker terus. Serius awalnya ngobrolin loker? Iya, bagi-bagi loker gitu. Maksudnya kan apakah yang bisa kita berikan kepada follower gitu kan. Ya, saya tuh enggak suka yang terlalu kaku dengan desain yang bagus-bagus. Ini tuh media sosial milik saya pribadi untuk saya bercakap-cakap dengan kalian semua, bukan
Bukan saya bikin konten terus kalian menyikapi konten saya sebagai akun berita. Enggak coy, gue tuh orang, bukan redaksi, bukan lembaga gitu loh. Gue bisa salah. Ya lu silakan aja komen di situ gitu loh. Silakan aja komen di situ. Gue tuh bukan bagian dari kebenaran gitu loh. Gue tuh cuma menyampaikan apa yang menurut gue benar. Kalau menurut lu salah, ayo diskusi. Kalau gue salah, lu jangan diambil. Tapi kalau gua bener, teliti dulu, jangan lo bagiin gitu loh. Kan begitu. Makanya di ngobrol santai itu ya ngejelasin ada isu apa nih loh, hadis itu begini dan lain sebagainya. Makanya kolom komen tuh dibuka sama saya. Iya. Kolom komen tuh dibuka. Silakan nih kalau ada terjemahannya salah apa segala macam lurusin di situ gitu loh. Ya kan? Cuma ketika isu kepalestinaan ini saya lihat kenapa ini jadi cepat gede. Satu, semua akun-akun kepalestinaan tuh angkatnya korban. Ya bayi kepotong lah gitu kan, yang kakinya di mana-mana gitu kan, darah di mana-mana, kekalahan yang diangkat. Tapi kalau saya ternyata ngangkatnya itu kan pahlawan-pahlawan yang ada di sana gitu loh. Bahkan saya ngangkatnya itu objektif. Saya nggak cuma ngangkat Hamas, saya ngangkat dari semua aliran gitu loh. Ini yang Syiah, ada Hizbullah, ada Ansarullah di Yaman dan lain sebagainya. Nih perjuangan mereka tuh ini. Yang komunis nih perjuangannya begini. Yang nasionalis ada Fatah, ada Brigade Mujahidin dan lain sebagainya. Nih begini perjuangannya. Semua elemen perjuangan di sana saya angkat. Ya ibaratnya gini. Ibaratnya tuh kita lagi apa namanya, di Indonesia lagi perang resolusi jihad. Yang kita angkat tuh dari fatwanya sampai strategi perangnya. Tapi ada orang lain yang angkat jumlah korbannya 20.000, kerusakan Surabaya sekian apa dan lain sebagainya gitu loh. Nah itu yang coba saya angkat, yang coba saya menyeimbangkan. Tanpa saya berusaha menyalahkan yang lain, nggak usah, biarin. Memang tujuan mereka kan untuk membuat kita sadar kita harus donasi gitu loh. Kalau kita kan, ini tuh bukan cuma masalah donasi, tapi ini ada masalah fight. Kita berjuang, dan kalau Gaza ini bisa ditaklukkan, maka semakin jauh ini kita bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Tapi kalau Gaza berhasil dijaga, Gaza berhasil menang dalam perang ini, selangkah lagi kita bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Amin ya Allah. Mana lagi yang lebih dekat? Yordania jauh, ya kan? Suriah lagi krisis, ya kan? Lebanon kejauhan. Yang paling dekat adalah Gaza, dan sebagian besar warga Gaza itu punya kerabat yang tinggal di Yerusalem, yang tinggal di tepi barat dan lain sebagainya gitu loh. Organisasi mereka, Hamas, Fatah dan lain sebagainya ada di sekeliling Masjidil Aqsa. Mereka itu yang paling dekat untuk bebaskan Masjidil Aqsa. Itu loh. Jadi alasan Bang Amar untuk memilih memberitakan soal para pejuang-pejuang itu adalah itu. Ya karena ya teman-teman yang lain udah memberitakan soal korban, soal kerusakan, soal urgensi membantu, mendoakan dan segala macam. Dan saya juga capek lah gitu ngelihat konten yang berdarah-darah, ada orang nangis gitu loh. Itu bisa mempengaruhi mental kita. Bisa. Ya akhirnya saya sadar. Banyak loh orang-orang yang udah menghapus isu kepalestinaan dari list konten dia. Karena apa? Bukan gara-gara dia nggak mau lagi, tapi dia capek ngelihatnya korban melulu. Gitu loh. Aku pernah kayak gitu. Iya kan, capek udah status teman-teman yang biasa angkat kepalestinaan di mute dulu gitu loh. Ada orang kayak gitu karena apa? Darah melulu, enak juga kan. Orang lagi makan enak-enak terus kalau status kan, bayi tinggal setengah badannya gitu kan, ada kepala kosong isinya. Kepala meledak gitu loh. Masa kita lagi makan lihat begitu? Saya rasa orang-orang Indonesia, teman-teman kita udah enough gitu loh. Enough, udah cukup. Ya, sedangkan ketika membaca, ya meskipun stres juga sih kadang Bang ya, bacain itu ngobrol santai gitu. Tapi aku merasa hopeful. Nah, ketika membaca di ngobrol santai itu aku merasa hopeful. Gini, ketika aku scrolling nih, ini tipikal yang seperti itu. Aku tipikal seperti itu. Pada akhirnya ketika aku ngebaca korban segini, foto seperti ini, ayah menggendong anaknya yang meninggal dan segala macam gitu-gitu, aku mempertanyakan diriku terus-terusan, Bang. Lo ngapain aja, Nap? Lo udah apa gitu? Pada akhirnya destruktif ke diri sendiri. Nggak, udah cukup lah, udah nggak mau lagi. Kayak gitu tuh, sempet tuh nge-mute. Nggak, bukan yang tahun ini. Sebelumnya tuh, itu sempet kayak gitu. Karena mikirnya aku hanya buih di lautan, nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi memang ketika membaca ngobrol santai, ngikutin ngobrol santai, aku merasa hopeful. Oh, ini nih ada pejuang-pejuang yang gue juga perjuangin di sini dengan apapun yang bisa gue lakukan, entah itu berdonasi, entah itu menyebar luaskan informasi ini. So thank you for making that. Ya kalau memang ternyata bisa menghasilkan harapan, itulah yang kita mau, bahwa kalian jangan putus asa.
kalian jangan menjadi orang yang merasa Israel itu kuat, Israel itu hebat. No, mereka sangat lemah. Mereka hanya dengan senjata sederhana. Tahu nggak sampai hari ini Abu Ubaidah itu sudah mengumumkan hampir 600 tank mereka yang dihancurkan. Indonesia aja cuma punya 300 berapa belas tank. Ini 600 gitu dengan senjata seadanya gitu loh. Mereka bikin bom kecil gitu loh. Ya kan? Itu mereka mampu melawan negara yang dianggap sebagai 10 besar kekuatan militer terkuat di dunia. So, Israel sangat lemah. Ya, weak. Itu yang mau saya tekankan di sini. Karena mereka lemah, maka mereka hanya bisa menyasar warga sipil. Coba lihat pengumuman perangnya Abu Ubaidah. Kami berhasil menghancurkan sekian tank, kami berhasil membunuh sekian tentara. Tapi kalau pengumuman perang dari Israel, kami menduduki rumah sakit Kamal Adwan, kami menduduki rumah sakit Ashifa, kami menduduki rumah sakit ini. Coy, lu ngelawan apa sih? Gitu Iya benar. Lu ngelawan apa sih gitu? Apakah gara-gara ketika lu ngelawan si Hamas, lu dihancurin, dari lu nggak bisa ngelaporin itu, dan lu cuma bisa ngelaporin sekolah dan rumah sakit, atau gimana sebenarnya? What a shame. Gitu. Thank you for ngobrol santai ya Bang ya. Itu dia. Ternyata namanya butuh diganti itu. Nggak ada santai-santainya. Biarin aja dah. Biarin aja ya. Sumber informasi Bang Amar tuh dari mana? Sebenarnya Abang udah ada Bang Amar tuh udah ngasih di Instagram udah post. Cuman mungkin teman-teman yang lain masih pengen tahu. Oke, sumber informasi di ngobrol santai itu berita-berita yang memang disaring. Artinya gini, nggak kayak teman-teman yang ada video sedih share, ini share, enggak, saya mencoba menyaring itu. Saya coba cari di akun-akun Telegram yang memang memberitakan ini secara komprehensif. Ya, Al Jazeera. Tapi Al Jazeera nggak saya jadikan sumber utama karena memang Al Jazeera ini kerap agak bias memang. Kalau membahas masalah politik. Tapi kalau membahas masalah korban, angka-angka ini nggak bias dia. Dia benar karena memang jurnalisnya ada di sana. Nah, terus Izaah Sautul Quds atau radio suara Yerusalem itu ada akun Telegramnya. Terus ada Shihab News gitu ya, ada berita-berita dari Lebanon gitu kan, teman-teman Hizbullah ikut berperang ya kan, ada wartawan dari Al Mayadin itu ikut. Dan beberapa akun Telegram dari pihak Israelnya sendiri untuk kita melihat nih kerusakan di Israel itu segini itu seru banget itu. Dan itu saya pilah juga gitu loh. Saya pilah artinya jangan sampai over gitu loh, over informasi ini terlalu banyak, pada akhirnya kita nggak ngerti ini apa sih yang mau diomongin gitu loh. Tapi ada tensi yang coba kita mainkan, ada temponya. Oke, kita tahan dulu 1 jam biar orang paham. Oke, habis nginfoin yang jelek-jelek, tahan dulu sekian jam, ada jembatan gitu loh yang netral, terus baru dinaikin jadi yang positif gitu loh. Kita atur sedemikian rupa dan saya hanya fokus ke pertempuran. Saya mau itu Syiah kayak, mau itu komunis kayak, mau itu Wahabi kayak, saya beritain semuanya karena saya fokus kepada pertempuran dengan saya memberikan catatan kaki sedikit. Hizbullah Syiah, saya bilang ini Syiah. Ya, Ansarullah Yaman, saya bilang ini bukan pemerintah resmi. Ini adalah pemberontak yang kemudian lagi proses islah. Saya bilang begitu. Pemerintah resminya tetap ada di Saudi sekarang, lagi ngungsi, lagi pemerintah darurat. Hamas, saya bilang ini bukan Syiah, ini Ahlussunnah wal Jamaah. Saya bilang dengan terbuka. PFLP atau Brigade Abu Ali Mustafa, komunis, saya tulis dengan jelas ini komunis gitu loh. Maka orang dari semua kalangan bisa gabung di situ, ngelihat nih lo perjuangan ngelawan Israel, mau lo komunis kayak, mau lo Kristen kayak. Saya kemarin ngupload ada video, ada pendeta gereja Bethlehem yang gereja Masihiyah, itu gereja tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Kalau dalam agama Kristen itu tempat kelahirannya anak Yesus Kristus. Saya beritain gitu loh, nih ini ketua romonya tuh bilang Israel tuh begini dan bahkan ketika Natal nanti di gereja mereka tuh ada dekorasi yang boneka bayi disebar di mana-mana, ditumpuk di batu-batu untuk membuat diorama Gaza. Karena mereka berduka juga. Gitu loh. Saya beritain semuanya, dan apakah gara-gara itu saya dianggap Kristen nih Pak? Ya enggak, itulah kemanusiaan, coy. Banyak Bang yang anggap gitu. Banyak banget yang DM saya, yang orang-orang pro Saudi gitu ya, bilang ente nih Syiah ngapain diberitain apa segala macam. Yang orang-orang Syiah itu pada nge-DM saya, ente ngapain sih itu Saudi itu salah begini-begini. Coy, ini berita. Lu suka atau nggak suka, it's happen. Ini kejadian. Yang orang-orang nggak suka sama komunis dan lain sebagainya, barangkali ngapain tuh ngeberitain komunis apa segala macam. Lu nggak suka, tapi komunis tetap melawan Zionis, karena bagi komunis Zionisme adalah wujud paling sempurna dari imperialisme. Mereka bikin aliansi loh sama Hamas. Saya kemarin terjemahin video yang isinya tuh
biografi pendiri gerakan komunis di Palestina. Saya terjemahin nih, lihat kalau mau tahu kayak apa biografinya. Biar kita dapat gambaran utuh. Biar kita nggak gampang kemakan hoax. Oh, di Gaza tuh Syiah semua. Ya saya nggak tahu aja kan, di Gaza tuh ada yang Kristen, ada yang komunis, ada yang nasionalis, ada yang Islam nggak sholat. Itu di mana-mana, Bang. Itu di mana-mana. Cuma emang di Gaza ya mayoritas orang-orang soleh lah gitu, mayoritas lah ya gitu loh. Oke. Jadi sumber informasinya tersebar di Telegram. Ya, di Telegram. Bang Amar mengkurasi itu semua. Betul, dikurasi itu lebih tepatnya bahasanya. Berarti Bang Amar punya tim ya? Oh iya, banyak. Boleh cerita nggak Bang soal timnya? Tim saya memang sebagian adalah bukan sebagian ya, memang semuanya bisa berbahasa Arab dan mereka saya suruh untuk lihat di Telegram dan lain sebagainya, gitu ya. Dan mereka ini memang orang yang juga paham syariah karena mereka adalah anak-anak Libya, jadi mereka paham. Oh ini Syiah, oh ini komunis, oh ini itu dan lain sebagainya. Karena kan kalau namanya juga bahasa Arab ya, ya namanya bahasa Arab, orang Kristen juga di sana namanya Abu. Iya benar. Namanya pakai bahasa Arab ya, yang orang komunis di sana namanya juga Abu gitu kan, ada Abdullah apa segala macam. Itu satu itu. Terus yang kedua ya memang mereka juga cukup ini ya, kalau kita ngelihat berita di Telegram, yang berita dari sananya itu setiap detik itu ada terus berita tong itu ada terus. Itu mereka saya suruh mengkurasi. Kalau kalian lagi fokus ngebahas masalah misalnya masalah Hamasnya, jangan disela dengan berita yang lain. Biar orang-orang fokus bacanya. Kalau kalian lagi fokus bahas masalah korban, udah jangan disela dulu dengan masalah yang lain. Nah gitu. Kayak seru ya timnya. Pasti jarang tidur deh. Seru ya, jarang tidur sih. Jarang tidur ya? Iya, orang jam 2 pagi upload, jam 3 pagi upload, jam 1 upload. Kapan tidurnya? Di sana jam 2. Iya, ya di sini masih 4 jam bedanya, Bang. 4 jam bedanya kan. Iya. Di sini jam 2, di sana masih jam 9, jam 8 kali ya. Gitu kan. Kenapa Palestina? Kenapa memberitakan Palestina, Bang? Karena apa maksudnya? Ya kenapa? Di antara banyak lini dakwah yang lain. Mungkin karena pengaruh media sosial saya terlihat hanya fokus kepada Palestina. Tapi sejak tahun 2018 sampai sekarang ini saya fokus mendirikan perpustakaan di mana-mana. Oke. Agustus sebelum saya sebelum perang 7 Oktober, bulan Agustus sampai dengan pertengahan Agustus itu saya ke pedalaman 2 minggu gak ada sinyal. Di pedalaman Pulau Buton, saya bangun perpustakaan di sana, saya bangun masjid di sana dan sebagainya. Mungkin ya gara-gara banyak yang baru kenal, dipikirnya saya hanya fokus kepada masalah itu. Banyak banget yang nge-DM lah, ente ngapain sih, emang kemanusiaan itu doang. Mana itu Indonesia? Anda bilang ente udah bikin 250 perpustakaan dalam waktu 5 tahun, ente ngapain baru ikut sekarang? Dan saya bukan pamer, artinya banyak juga teman-teman yang hebat, di mana-mana tuh hebat, gitu loh. Artinya kalau hanya gara-gara viral sekarang, terus ente baru bilang kita kemanusiaannya baru sekarang aja, coy, aneh tahun 2022 itu lagi kejadian penembakan antara OPM sama di Papua. Saya lagi di Manokwari Selatan loh. Oh iya? Itu saya lagi belusukan bikin perpus, ketemu sama yang punya perpustakaan di daerah di sana dan lain sebagainya, nyari-nyari matoh, lihat-lihat babi keliaran di jalan dan lain sebagainya itu. Kalian ngapain gitu loh? Nggak usah nunjuk orang, udah lu lakuin aja apa yang bisa lo lakuin, karena orang itu pasti udah punya kegiatan kebaikan masing-masing, coy. Ente siapa sih, Bang? Kenapa? Ente siapa sih? Iya sih, bukan siapa-siapa, maksudnya kita tuh udah punya domain masing-masing gitu. Saya tahun 2018 itu bikin gerakan namanya Negeri Buku. Oke. Kegiatan itu adalah membuat orang-orang yang di rumahnya punya buku dan lain sebagainya. Saya paksa mereka, yo buku lu taruh di ruang tamu, anak-anak suruh main ke rumah lu. Biar apa? Biar nggak krisis baca. Biar orang itu nggak lagi kecanduan handphone dan lain sebagainya. Biar masalah-masalah kurangnya kasih sayang dan lain sebagainya itu bisa dientaskan di daerah-daerah. Ada banyak proyek-proyek yang sudah berhasil meskipun sebagian juga ada yang gagal. Gitu loh. Aku ya sebelum bertemu sama Bang Amar tentu aku ngepoin Bang Amar dong. Ternyata Bang Amar ini itu yang aku sangat salut sama Bang Amar tuh adalah yang bikin aku, wah ini orang tuh ternyata bukan orang sembarangan. Di balik nanti ada satu hal yang teman-teman fun fact yang pada nggak tahu. Cuman soal mendirikan perpustakaannya ini. Orang-orang nggak tahu. Taunya Bang Amar tuh adalah aktivis Palestina, edukasi soal Palestina. Ternyata jauh sebelum itu, sebelum 7 Oktober, Bang Amar sudah mendirikan banyak perpustakaan di Indonesia
We never know that. Kita nggak tahu itu. But you did that. Why? Kenapa ke situ? Kenapa ke situ? Kalau teman-teman main ke rumah, saya tuh punya perpustakaan dan saya merasa di Indonesia ini masalah besar. Kenapa kita tuh angka pembangunan manusia nggak naik-naik? Kenapa banyak orang tuh nggak bisa ngerjain skripsi? Bahkan angka doktor tuh sedikit. Mereka tuh nggak biasa baca buku. Mereka nggak biasa baca buku dan apa namanya kita yang menjadi penulis gitu ya, ngotot gitu kan kepada pemerintah untuk ayo dong ada subsidi buku apa segala macam dan lain-lain sebagainya. Tapi yang baca juga nggak ada. Dan saya berpikir ini solusinya adalah yuk kita bikin perpustakaan. Tapi perpustakaan ini beda dengan taman baca yang bikin sekret baru. Enggak. Ya di rumah kalian aja, sehingga buku itu dijaga sebagaimana kalian menjaga rumah kalian sendiri. Perpustakaan ini dijaga sebagaimana kita menjaga kamar kita sendiri. Dan tamu yang datang ke rumah ketika melihat buku, yang ngomong ini buku. Minimal kalau orang datang ke rumah kita lihat buku, bukunya turun satu. Dibaca sambil nungguin kita ngeluarin teh dan lain sebagainya gitu loh. Ya ini yang menurut saya jadi poin. Oke lah, saya nggak bisa kayak Pandawara yang bersih-bersih sampah, saya jijik. Ya oke lah gitu kan. Saya nggak bisa kayak teman-teman yang bikin gerakan bagi-bagi air, saya sibuk gitu kan. Saya nggak bisa kayak teman-teman yang bikin gerakan waktu itu di Jakarta ada bike to work gitu kan. Ada yang bikin gerakan untuk menyingkirkan pengendara motor dari jalur busway dengan cara ditendang dan lain sebagainya. Saya nggak bisa ikut itu. Saya coba mengubah, oke deh, dari apa yang saya mampu aja deh bikin perpustakaan. Ayo. Gitu loh. Dan buku ada yang saya bilang oke, kalian yang punya buku dari bapak kayak dari apa yang tolong jangan diloakin, bagiin aja ke perpustakaan di daerah-daerah yang mereka tuh nggak punya buku gitu loh. Dan jangan buku pelajaran gitu ya, jangan buku itu mah namanya buang buku, bukan bagi-bagi buku gitu. Oke. Bang, sebenarnya ngapain sih Bang ngelakuin itu semua, kan capek ya? Iya capek. Ngapain tapi sih? Yang kita cari itu ada rasa satisfying gitu loh ketika negara kita tuh berubah loh dan kita terlibat. Gitu loh. Ada orang ngeritik saya begini, Mar, dulu lu ketika kuliah lu keras banget sama pemerintah, tapi ketika sekarang lu bahkan muji-muji pemerintah. Kenapa? Saya mencoba mengubah negara kita dari apa yang bisa saya lakukan, bukan dari apa yang saya bicarakan. Saya sadar kalau saya ngeritik pemerintah terus, ya pemerintah sudah melakukan apa yang mereka mampu kok. Gitu loh. Ya terlepas masih ada ketidaksempurnaan dan lain-lain sebagainya, itu akan kita kritik juga dengan tegas. Saya bukan juru bicara pemerintah. Gitu ya. Tapi saya coba, oke, kalau kita nunggu anggaran dari pemerintah, kapan tuh perpustakaan di Manokwari Selatan bisa dibangun? Kalau kita nunggu program dari pemerintah saja, kapan perpustakaan di pedalaman Gorontalo, di puncak gunung sana tuh ada masyarakat jumlahnya sekitar 1.000 orang tuh nggak ada buku di sana. Gitu loh. Kalau kita cuma nunggu pemerintah, nggak usah jauh-jauh, di pedalaman Bogor itu masih ada yang nggak bisa bahasa Indonesia kok. Di Bogor? Di Bogor. Saya taunya gimana? Taunya saat itu saya lagi bawa anak-anak sekolah, waktu itu saya ngajar. Dan saya belanja ke warung, terus saya minta sama warung itu tolong dong ya, pakai kwitansi. Nggak bisa baca ternyata yang menjaga warung, ibu-ibu. Dan dia minta tolong sama tetangga atau minta tolong saya tulisin, gitu loh. Aku belum pernah ketemu sama orang yang nggak bisa bahasa Indonesia. Banyak. Iya, aku tahu banyak, tapi aku belum pernah. Nah, itu seru deh pokoknya. Seru? Kenapa seru? Ya seru karena memang kita ketemu orang baru gitu ya. Di pondok pesantren mertua saya itu banyak banget orang-orang tua nggak bisa bahasa Indonesia. Mereka hanya bisa bahasa Indramayu, campuran Sunda sama Jawa dengan logat Batak. Kenceng maksudnya. Kenceng. Oh iya orang Indramayu. Dan itu di dekat-dekat situ tuh itu banyak banget kampung pengemis. Kampung pengemis yang mereka kaya, mereka orang pinter, tapi mereka lebih memilih bekerja sebagai pengemis di daerah-daerah Jakarta. Yang mereka ini dulunya pada zaman Ahok itu pada bikin bedeng-bedeng gitu-gitu loh. Saya bisa melihat dari dua sisi. Satu sisi memang pemerintah saat itu ngegusur, tapi memang harus digusur di beberapa tempat. Ya. Di beberapa tempat yang lain memang jangan. Di beberapa tempat memang mereka ini punya KTP. Mereka tuh bukan orang miskin. Sengaja datang ke Jakarta bikin bedeng dan lain sebagainya. Nyaru sebagai pengemis dan lain-lain, bukan gara-gara mereka tidak punya pekerjaan. Mereka tidak mau bekerja. It is the problem. Itu banyak orang dekat kampung istri. Iya, cukup banyak. Di Indramayu. Iya, mereka kerjaannya. Tahu nggak kalau setiap kali lewat Pantura, kita lewat Indramayu, ciri-cirinya apa? Ada orang bawa sapu nyapuin jalanan, pakai jerami. Oh iya? Iya, itu ciri-cirinya tuh. Itu biasa udah masuk ke daerah-daerah mungkin
Kenapa aku ketawa ya? Perbatasan Subang gitu deh, perbatasan Subang Indramayu itu ada tuh daerah-daerah kayak gitu tuh. Yang ciri-cirinya kita ke Indramayu itu nyapu-nyapu. Terus kita disuruh nyebarin uang di sana karena mereka cara nyari uangnya begitu gitu. Oh yang jadi pinggir jalan tuh ya? Iya, bisa jadi pinggir jalan gitu. Terus mereka tuh ya gitu deh pokoknya deh. Oke. Bang, aku mau nanya satu hal. Bang Amar banyak banget yang sudah dilakukan. Baik itu sebagai content creator, penulis, mendirikan perpustakaan dan segala macam. Sebenarnya ngapain sih Bang ngelakuin itu semua? Ya, biar apa sih? Pertanyaannya kalau ditanya ngapain, itu sama aja kayak ini kita nanya sama orang males gitu. Lo ngapain sih tiduran mulu? Ya enak aja gitu kan? Enak. Ya udah, itu jawabannya gitu loh. Enak. Ya terlepas dari jawaban idealis seperti mengharapkan ridho Allah, ingin membangun negara dan lain sebagainya. Sama kayak kita nanya sama orang yang udah terbiasa tidur, udah terbiasa males, kecanduan game. Kenapa lu ngelakuin itu? Enak. Ya, tapi kecanduannya pada kebaikan ya? Hanya itu penjelasannya. Masya Allah. Gitu loh. Aku berangkat ke sini aja mager jauh gitu. Dari Bandung ke Jakarta. Jauh iya, tapi nggak demi Bang Amar. Kapan lagi ngobrol sama Rizal Amar? Fun fact, ternyata aku juga baru tahu hari ini. Ternyata Bang Amar ini punya keturunan. Boleh kan ngomongin itu di sini? Boleh lah, bukan aib kan. Masih ada darah biru. Bener dong, masih ada darah biru kan? Masih ada darah ningratnya ternyata. Beliau asli Jogja dan masih ada mengalir darah ningrat keraton Jogja. Bener kan? Dan itu baru tahu sekarang. Jadi kita sekarang nih temani guys. Ya lebay banget. Sekarang ada orang masih ada bangsawan datang ke podcast temani. Ya lebay banget. Apa sih itunya Bang? Apanya? Yang membuat ada privilege nggak sih? Iya kalau privilege ya paling kalau beli tanah sama orang Jogja aja tuh kan, masih ini dimurahin begitu. Udah nggak ada privilege lagi. Zaman sekarang tuh udah kayak orang itu kan memang di mata orang lain yang menentukan apanya sih ada akhlak itu aja. Dan memang kalau keluarga ningrat itu yang masih menjaga kejogjaannya itu akan menurunkan adab-adabnya saja. Sudah kok sampai di situ. Gitu loh, nggak terus kemudian ada privilege khusus, makan harus yang mewah gitu loh, tidur harus di atas kasur atau apa gitu kan, nggak gitu, nggak jadi murni kepada persoalan adab aja udah gitu loh. Gitu. Jadi nggak ada privilege kalau jalan ada yang sungkem gitu tuh nggak ada ya? Enggak, itu bertentangan dengan Islam. Yang mulia gitu nggak ada ya? Nggak boleh itu. Nggak boleh ya Bang? Iya, ya Jogja gimana sih gitu loh. Adab-adabnya aja gitu loh, adab-adabnya ditekankan bahwa kita tuh, kamu tuh keturunan Jogja gitu loh, kamu tuh jangan ketawa terbahak-bahak gitu, kamu tuh jangan ini mah nyindir gue. Ya beda kan? Iya beda kultur. Beda kultur aja. Beda kultur, aku orang Batak. Dan bukan berarti yang satu lebih baik daripada yang lain, bukan berarti Jawa memang adabnya lebih tinggi, enggak juga, ini kultur aja. Kultur aja. Oke. Tapi Bang Amar emang dua-duanya orang tuanya ada keturunan keraton. Bapak dan ibu saya masih sepupu dan keluarga besar itu memang dua-duanya ya. Kalau saya lihat surat ada namanya kekancingan. Ya kekancingan itu dari keluarga besar saya itu nyambungnya ke Sri Sultan Hamengkubuwono kedua dan keempat. Gitu masih kerabat gitu. Tapi ya sudah gitu loh. Just it, so what gitu loh. Udah nggak ada pengaruh apa-apa. Nggak ada pengaruh apa-apa. Sama sekali dalam hidup pernikahan gitu. Paling ngaruhnya adalah karena perbedaan kultur tadi gitu ya. Misalnya di keluarga Jawa atau di keluarga Jogja secara khusus gitu ya, itu nggak boleh seorang perempuan terlihat di depan publik suaranya lebih tinggi daripada suara suaminya. Kalau saya lagi bertamu ke rumah paman saya tuh nggak boleh istri saya masuk rumah duluan, harus saya duluan. Harus suaminya duluan. Kalau lagi acara besar seperti misalnya ada acara hajatan atau apa, saya nggak boleh tuh kelihatan ngambil makanan sendiri. Diambilin. Saya nggak minta, tapi kalau nggak begitu diomongin nanti di keluarga besar. Gitu loh. Itu kok suaminya ngambil makanan sendiri, nggak boleh begitu. Dan susunan keluarga ya itu masih kerasa banget hierarkinya. Saya anak pertama dari anak keempat di keluarga besar saya. Jadi bapak saya itu anak keempat. Oleh keluarga besar saya, meskipun saya anak pertama, meskipun saya usianya jauh lebih tua daripada mereka akan manggil saya Dek.
gitu loh. Teman-teman bukan teman-teman, sepupu-sepupu saya meskipun usianya masih ada yang 6 tahun, masih ada yang 10 tahun, mereka manggil saya Dek semua. Itu Jawa pada umumnya atau Jawa Keraton doang? Saya nggak tahu ya, kayaknya di keluarga doang. saya aja deh, di keluarga Jogja Keraton aja saya rasa. Saya masih dipanggil Dek gitu loh. Meskipun saya anak usianya pertama, lebih tua. Itu. Terus kalau ada acara apa-apa, itu ngumpulnya bukan ke rumah orang tua, tapi ke rumah keluarga kita yang paling tua yang ada di kota tersebut. Gitu. Kenapa harus gitu? Ya emang kulturnya begitu. Kulturnya begitu, kita menghormati yang lebih tua gitu dengan cara begini gitu loh. Itu aja sebenarnya bedanya. Cuman ya tadi ya, saya jadi sulit berteriak gitu loh. Nggak bisa bicara terlalu keras, saya jadi lebih banyak diam. Orang Jawa kan gitu, lebih banyak diam, terus tindakan yang main gitu kan. Jadi apa ya? Ya ketularan kakek saya, dia suka minum teh panas legit kental. Oh iya, orang Jawa kayak gitu. Orang Keraton kayak gitu. Secara umum ya, nggak bisa makan pedes. Istri saya itu kan orang asli Riau, orang Melayu kan. Ketika saya ajak pulang kampung, dia bingung, ini ada opor, tapi kayak kolak. Rasanya manis banget. Itu kayak pertama kali waktu aku ke Jatinangor, ke Bandung. Iya. Kuliah 2012 dari aku Sumatera, Medan, asli ke Jatinangor 2012. Pertama kali nyicipin, inget banget warung Munjul. Namanya warung Munjul tuh deket kosan. Iya, aku di situ makan sambelnya, ini manis ya sambelnya. Kok kayak gini, sambel tuh pedes bikin keringetan. Ini sama sekali nggak suka aku. Tapi lama kelamaan alhamdulillah adaptasi. Ya udah siap lah nikah sama orang Sunda. Udah adaptasi. Kayak gitu tuh dulu pertama kali. Emang luar biasa Indonesia. Ini berisik amat ya kursinya. Ya, sebenarnya nggak jauh beda sih antara Jogja dan Jawa secara umum nggak jauh beda. Cuma memang karena negara ini saya dididik untuk lebih halus gitu loh. Saya dididik untuk jangan terlalu ekspresif gitu loh. Marah nanti jangan bicara dulu, analisis dulu itu loh. Mendem jero itu kalau bahasanya. Dipendam dulu, maksudnya renungkan dulu. Jangan terlalu banyak bicara gitu. Gitu ya Bang ya. Susah nggak? Under pressure nggak sih jadi Bang Amar di keluarga seperti itu? Kadang-kadang under pressure. Kalau kita misalnya gini, ada satu anggota keluarga kita yang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kita, tapi dia lebih tua, baik secara hierarki maupun secara usia, kita nggak boleh, udah diam aja, gitu loh. Dan termasuk juga misalnya gini ya, kalau orang-orang ngeritik Sultan apa segala macam kan Sultan Jogja gitu, ya, kita di keluarga diajarkan dah doain aja Sultan, ya itu adalah saudara kita gitu kan. Kalau ada orang bilang KTP mana gitu kan, ya memang orang Jogja seperti itu. Udahlah, kita tuh kepada penguasa prasangka baik aja dulu gitu loh. Gitu ya. Tapi ada ekspektasi gitu nggak? Ekspektasi gimana? Ekspektasinya ya pada umumnya mah anak mah selalu aja ada ekspektasi orang tua yang rasanya nggak masuk akal, nggak make sense, gue nggak bisa. Tapi menjadi seseorang berdarah biru dari keluarga keraton gitu, itu ada ekspektasi yang harus dipenuhi nggak sih? Kalau keluarga kita kan sudah bukan tinggal di keraton lagi, artinya sudah keluarga yang tinggal di pinggir, tapi tetap ada satu kalau prestasi terutama ada tuntutan prestasi. Jadi keluarga besar kita itu atlet memanah dari zaman kakek dulu. Ya dari zaman kakek dulu tuh atlet memanah, dan itu beneran atlet ya, bukan manah yang kayak akhwat zaman sekarang ya. Manahnya sekali, fotonya 10. Gitu. Beneran atlet. Siapa itu? Gitu. Ini medali-medali ibu saya simpan di rumah. Tuh ada banyak menang di sini, menang di situ, dan menang kejuaraan. Iya, menang kejuaraan, dan itu kayak kalau keluarga kita tuh nggak punya prestasi kayak serius loh gitu loh. Kayak lo serius nggak ngapa-ngapain gitu loh. Gitu, jadi kayak begitu gitu loh. Dan itu hampir sebagian besar keluarga saya punya prestasi semacam itu yang bukan karena kita ingin menonjol, bukan, tapi dididik dari keluarga. Be something, kamu harus jadi sesuatu gitu. Kamu harus memimpin orang gitu loh. Memimpin itu dengan cara prestasinya gimana atau apa gitu loh. Oke. Speaking of family, tadi sebenarnya Bang Amar udah singgung sih. Gimana asalnya ya tadi ilmu dasar kepalestinaan dan segala macam, ketertarikan terhadap dakwah dan segala macam. Sebenarnya pasti ada dong yang mempertanyakan kompetensi Bang Amar. Lo siapa sih ngomongin kayak gini? Sebenarnya Bang Amar itu yang aku pahami secara pendidikan lulusan atau kuliah di UNJ, jurusan pendidikan bahasa Indonesia, sastra dan pendidikan bahasa Indonesia. Gitu. Itu benar kan ya? Betul. Benar kan ya? 2000
Masuk 2011. 2011. Kemudian selesai Bang? Secara resmi dihapus dari situs Kemendikti sih 2020. Secara resmi 2020. Bergelar sarjana. Enggak, bukan bergelar sarjana, dihapus dari sistem Kemendikti itu loh. Kenapa dihapus? Karena saya Berarti tidak lulus. Tidak lulus. Tidak menyelesaikan lebih tepatnya. Kenapa tuh? Kalau teman-teman ingat di tahun 2016 itu pernah ada satu kejadian rektor UNJ itu melakukan beberapa kejahatan. Ya, saya bisa bilang kejahatan karena sudah inkrah ya, sudah diputuskan. Ada korupsi, ada plagiat gelar doktor, plagiat disertasi, terus kemudian ada kolusi dan nepotisme, lalu kemudian ada perilaku yang intimidatif kepada mahasiswa. Nah, saya ikut aksi di situ pada saat itu, nulis di berbagai media dan lain sebagainya, sampai akhirnya saya dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Seriusan? Iya. Dipanggil polisi? Iya, dipanggil polisi. Wah, ada real aktivis. Ya itu dulu lah ya. Aduh. Dulu. Zaman-zaman saya masih menganggap kuliah adalah segalanya. Gitu. Tapi ya pada akhirnya saya merasa buat apa gue kuliah kalau kayak begitu gitu loh. Gue diajarin bahasa segala macam dan lain-lain. Oke, sampai di satu titik dosen memberikan ini dosen yang baik ya, dosen baik. Berarti dosen saya baik-baik insya Allah. Artinya hanya pada sistemnya saja yang kurang baik gitu loh. Dosen saya sih oke. Dosen saya dengan berat hati menyampaikan kamu hanya punya dua pilihan. Kamu DO dengan diberikan surat pernah kuliah gitu ya, atau kamu diberikan surat untuk pengantar untuk melanjutkan kuliah di kampus lain yang jurusannya sama gitu loh. Sudah, itulah pertemuan terakhir saya udah nggak ke kampus-kampus lagi. Saya merasa buat apaan juga sih gitu loh. Dan akhirnya setelah saat itu ya saya berpetualang gitu kan, saya nikah deh. Gitu nikah. Tunggu. Bang Amar berarti tidak mengambil dua opsi itu? Nggak. Kenapa Bang? Saya merasa saat itu udah gila ya gitu. Ada satu titik kayak gila ya, munafik banget dunia ini. Gitu loh. Apa maksudnya? Iya, maksudnya munafik dalam artian gini toh sistem kuliah gitu loh. Itu gini toh sistem ternyata bagaimana negara ini bekerja, bagaimana dunia ini bekerja dan lain sebagainya. Saya merasa oke, buat apa gue ikutan birokrasi gitu loh. Karena di saat yang sama saya juga bukan cuma sama rektor masalahnya. Ada gubernur Jakarta saat itu yang cukup zolim, inisialnya Ahok. Itu saya ikut ngeritik gitu ya. Oke. Dan itu saya jadi ngeliat, oh gini toh cara negara kita dijalankan gitu loh. Oh gini toh yang namanya kezoliman itu. Saya nggak bisa menerima itu. Saya menjauh sejauh-jauhnya dari birokrasi. Tanpa saya jadi ekstrem itu nggak. Saya cuman udahlah. Akhirnya saya berpetualang aja kerja apa segala macem, nikah dan seterusnya. Udah ya males lah ya Bang. Iya. Tapi nggak sayang Bang. Udah berapa tahun tuh? Udah mau lulus 12 semester tadi. 12 semester. Dan kalaupun saya lanjutkan, apakah saya bisa lanjut? Enggak. Kenyataannya nggak bisa kok. Orang saya cuma punya pilihan itu kan, DO atau lanjut di kampus lain. Buat apa? Kenapa nggak mau ngelanjut ke kampus lain? Buat apa gitu? Saya saat itu berpikir ya buat apa juga gitu loh. Kerja pakai ijazah. Saya bekerja. Gitu kan, lulus kuliah biar nikah, udah. Buat apa gitu loh. Dan orang tua juga bukan orang yang studi oriented, tapi fokusnya itu bukan lulus tidak lulus, tapi fokusnya itu kepada achievement, lu ngapain, gitu loh. Makanya dalam kondisi yang seperti itu, saya DO apa segala macam, cari polisi, orang tua saya mengizinkan mau nikah ya udah, gitu loh. Dicari-cari polisi, mau nikah mangga, biar ada penyemangat. Lah. Bang itu gimana ceritanya bisa dicari polisi? Dilaporin sama rektor saya. Serius rektornya yang ngelaporin? Iya, itu tiba-tiba ada surat panggilan. Jadi ceritanya saat itu saya lagi ngumpul sama jajaran wakil rektor, lagi rapat saat itu mau demisioner kita. Lagi rapat, terus tiba-tiba saya ditelepon sama bapak saya. Ini ada surat dari mana? Dari Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Katanya kamu dipanggil nih. Oh, saya tutup telepon, saya bentak-bentak lah itu saat itu wakil rektor. Katanya kasus kita sudah selesai. Kenapa sih dipanggil polisi seperti ini? Oke, kalau misalnya bapak-bapak di sini ingin melanjutkan, saya akan lanjutkan. Kalau saya keluar dari kampus, saya jamin rektor kita juga akan keluar dari kampus. Saya gituin, tapi saya nggak tahu caranya gimana. Gaya aja dulu kan. Gaya aja dulu, ya benar gitu loh kan. Mendengar cerita itu ternyata, bergolak lah UNJ pada saat itu ya. Singkat cerita, rektor saya akhirnya diturunkan dari jabatannya oleh Kemendikti dan gelar profesornya dicabut. Rasain. Iya. Gitu. Tapi nggak sempet mendekam, menginap? Saya sempat nginap enggak dong? Akhirnya tidak. Cuman dapat panggilan. Dapat panggilan aja dan saat itu saya minta tanya ke pengacara, udah pura-pura sakit aja nggak usah dipenuhi panggilan itu.
Karena apa? Pengacara saya tahu proses hukum terhadap rektor saya lagi jalan. Kayak gitu loh, lagi jalan udah selesai. Dan akhirnya malah saya bikin yayasan saat itu sama beberapa teman, yang yayasan ini malah ngajar di penjara. Jadi akhirnya malah saya lebih sering ke penjara justru gara-gara itu. Ngajar, tapi ngajar. Oh, berarti panggilannya enggak Bang Amar penuhi saat itu? Enggak. It worked. Hah? It worked. Ya itu. Alhamdulillah. Santai aja, dan saya saat itu ya entah kenapa handphone saya rusak gitu. Jadi saya menjauh dari dunia ini. Ternyata luar biasa itu ya pengalaman Bang Amar ya? Iya, banyak yang lebih luar biasa sih. Enggak, itu buat aku yang mahasiswa yang tidak seperti itu dulu ketika di kampus. Luar biasa. Ya. Apa sih dulu Bang Amar emang aktif di mana waktu di kampus? Di Waktu di BEM. kampus tuh jadi imam masjid kampus UNJ aja sih. Imam masjid. Imam Dari masjid. dulu kan saya tuh nggak suka foto gitu loh ya. Jadi kalau lagi ada masalah-masalah kayak gitu, saya tetap aja tenang di masjid gitu loh. Gitu. Dan memang saat itu kan aktifnya di KAMI dan di MPM. MPM itu legislatif. Tapi ya udah gitu loh. Kalau di Unpad namanya BPM. Ya BPM. Ya, tapi ya udah, namanya BPM ngapain sih? Gangguin BEM kan kerjaannya. Nggak penting gitu. Nggak tahu, nggak pernah aktif di situ. Oh, Ya, itu. oh Bang Amar teh BPM. Iya BPM. Dan kami Iya. dulu di UNJ. Di UNJ. Tapi maksudnya juga pergerakannya kami di kampus kan pergerakannya bukan yang menyerang rektor gitu-gitu kan, bukan. Enggak. Lebih ke arah politik di negara kan, beda. Oke. Sehat kan Bang? Kenapa? Hidupnya sehat kan? Nah itu ya. Gak stres kan Bang dengan segala macam amanah yang dipikul, mimpi-mimpi dakwah ini? Itu justru saya sukanya tantangan gitu loh. Kalau misalnya gini nih, ini proyek ini selesai, terus terlalu santai hidup kita. Oh gitu. my god. Gitu. Terus nyari apa lagi gitu, bikin apa lagi gitu. Ya Allah. Kayak kurang sibuk gitu ya? Iya, kayak kurang sibuk gitu loh. Makanya saya bisa ngaturin 24 jam pas segala macam, jadi bantu admin juga yang lain. Saya rasa gini-gini amat hidup gue gitu loh. Kok nyebelin guys? Masya Allah, kalau Bang Amar ngerasa kurang sibuk, gue apaan? Deril apa, pemalas apaan? Dari orang malas. Iya. Ya maksudnya ya memang akhirnya efeknya orang jadi susah nemuin saya gitu loh, karena memang kadang saya lagi di sini, lagi di situ, lagi ngapain dan saya sering banget akhirnya ya mengubah schedule apa dan lain sebagainya, karena memang ini nggak bisa nih, ada prioritas nih dan lain-lain gitu-gitu. Penyebabnya jadi seperti itu, dan efek yang lainnya adalah ya saya kan sekarang lanjut kuliah lagi gitu ya di Setia Hikmah. Efeknya jadi jarang masuk gitu-gitu loh. Ya udah pada maklum lah kalau saya itu susah dicari gitu. Oh, Bang Amar lanjut kuliah lagi nih sekarang? Yap. Ngambil apa? Di penyiaran Islam. Kenapa itu? Ya, Kenapa nggak biar ngelanjutin? ilmunya bersambung lah ke para ulama. Oh. Saya bilang ke istri saya, ini saya mau nyambungin. Istri saya itu kan alumni LIPIA, bidangnya syariah. Kalau saya nggak bisa ngimbangin ya saya dosa juga gitu kan. Saya nggak bisa mendukung istri gitu loh. Oke. Saya ngambil lagi di kampus yang saya rasa ini bisa menghubungkan saya ke guru-guru yang hebat. Oke. Guru dalam artian guru syariah gitu ya. Saya kuliah di sana dan ya alhamdulillah sekarang tinggal dikit lagi skripsi. Tinggal dikit lagi skripsi. Iya. Udah tingkat akhir berarti. Yap. Belum skripsi. Belum. Tapi dikit Masih lagi semester skripsi. 7 soalnya. Oh, semester 7. Iya. Oh, oke. Kenapa ngerasa emang ya balik lagi ke pernikahan penting dong berarti mengimbangi ilmu pasangan buat Saya Bang Amar. sejak Apakah awal- karena Bang Amar merasa sebagai seorang lelaki harus seperti itu atau Bukan itu masalahnya. Saya merasa sejak awal saya nyari jodoh itu gara-gara saya menganggap ilmu dia bermanfaat buat hidup saya ke depan. Gitu loh. Saya waktu ta'aruf itu di CV itu saya tulis siap hidup berpindah-pindah tempat, bahkan berpindah-pindah negara karena risiko dakwah yang tinggi. Saya tulis begitu di CV. Dan banyak banget ada beberapa perempuan yang baca itu nggak sanggup. Mereka membayangkan hidup yang aman, nyaman di sebuah tempat, ya kuliah berangkat kerja jam 7, pulang jam 3. Saya bilang ke istri saya yang sekarang ini, saya akan jarang banget di rumah dan akan tekanan dakwahnya akan sangat tinggi, dan ketika kita ta'aruf, kamu tahu itu saya sedang dicari oleh polisi. Kamu siap dengan hidup semacam itu? Dia bilang siap. Oke, gitu loh. let's do it. Ya. Wow. Mau ya? Mau nggak Nam? Ya nggak semua orang begitu juga kan. Nggak semua begitu. Iya. Semua apakah harus begitu? Nggak semua orang harus begitu dan nggak semua orang begitu. Itu masalahnya kan. Ya memang kalau dipikir-pikir lo ngapain banget sih, kurang kerjaan banget gitu loh. Ya kan? Nggak kurang kerjaan dong. Bang Amar emang dakwahnya di situ. Iya. And you choose that. Yes. Dan saya sadar lama-lama saya udah banyak jadwal ngisi apa segala macam. Saya nggak boleh nggak diisi.
Ilmu saya harus nyambung ke guru gitu loh. Ilmu saya itu harus ada sanadnya ke siapa. Saya harus belajar agama dengan lebih komprehensif dan ini jalannya. Ngambil kuliah lagi. Di mana, Bang? Studi Al-Hikmah. Oh, tadi apa penyiaran Islam? Penyiaran Islam. Berarti itu kayak komunikasinya, ya, broadcastingnya tapi dalam bingkai dakwah. Mantap. Harusnya gue itu juga ya. Enggak. Jurnalistik juga keren. Jurnalistik di Komunpad juga keren. Oh iya, jurnalistik juga banyak loh yang keren-keren. Kita tahu ada sosok Wail Dahduh. Kita tahu kan yang kemarin keluarganya dibunuh oleh Israel dan dia sendiri hampir terbunuh oleh Israel di garis depan medan perang. Itu keren banget. Dia sudah berdakwah dengan caranya kok. Bener. Bang Amar, I'm so happy. Tadi Bang Amar bilang resikonya jadi waktu orang susah mencari saya, tapi Bang Amar menyempatkan diri di sini. Terima kasih. It means the world to me, to all of us. Thank you for being here. Mungkin ada closing statement dari Bang Amar yang mau disampaikan ke teman-teman. Oke, untuk closing statement ya tadi hal-hal yang kayak tadi teman-teman jangan jadi ini ya, jangan jadi mandang saya tuh gimana. Ini nikmatin aja penglihatan saya sebagai bukan konten berita gitu loh, tapi ini loh yang disampaikan Bang Amar. Karena kalau khawatir ya dianggap sebagai berita, dianggap sebagai kebenaran nanti gitu loh. Maksudnya yang dianggap sebagai patokan kebenaran. Oke. Itu nggak boleh. Ya itu nggak boleh. Satu itu, terus yang kedua ya teman-teman, ayo kita semangat nih. Teman-teman kita di Palestina sudah menunjukkan performa yang baik melawan penjajah. Masa kita gini-gini aja, ya. Bentar lagi pasti ya duta-duta besar Israel itu udah mulai menyasar Indonesia untuk mereka buka kedutaan di sini. Kita cegah itu kira-kira. Harus. Makasih Bang Amar. Ya sama-sama. Ustadz Gondrong masa kini, barakallah. Thank you so much. Aku merasa sangat diisi. Oh, Masya Allah. Semoga teman-teman juga. Makasih Bang Amar, terima kasih teman-teman sudah dengerin. Ya, sama-sama. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.